Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di masa pandemi ini untuk semuanya kita belajar lewat online secara langsung. Secara online, tidak langsung bertatap muka. Pada pembelajaran kali ini, untuk memulai pembelajaran yang akan kita mulai, mari kita berdoa bersama sebelum pembelajaran kita dimulai. Al-Fatihah. Untuk pembelajaran kali ini kita akan meneruskan yang kemarin tentang husnudzon. Husnu. Makna husnudzon itu dari kata husnu dan udzon. Nah, husnu itu apa artinya? Artinya itu berarti baik, dan dzon itu prasangka. Jadi husnudzon sendiri itu maksudnya itu berprasangka baik terhadap suatu hal yang keburukannya tidak diketahui secara pasti. Adapun kebalikan dari husnudzon itu adalah suudzon. Nah, husnudzon juga tersebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Al-ayah yang artinya itu kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau curiga. Prasangka itu ya apa kata lainnya itu kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jadi itu suudzon, nggak boleh. Suudzon itu apa? Mencari-cari keburukan orang lain. Dan janganlah ada di antaramu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya orang yang sudah mati? Nah, itu seperti tanya. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, terus larangan kenapa kok kita itu nggak boleh suudzon? Itu dikarenakan ada salah satu hadis yang diterangkan oleh Rasulullah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol iyyakum wadzon fa innadzon akdzabul hadis, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka buruk adalah pembicaraan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk mempraktekkan husnudzon itu ada beberapa
karakter yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama itu bisa kita lakukan itu kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Nah, husnudzon kepada Allah itu seperti apa? Caranya itu seperti apa? Nah, yang pertama itu senantiasa taat kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkannya, selalu husnudzon. Pokoknya kalau yang diperintahkan olehnya itu pasti baik. Yang kedua itu bersyukur. Cara yang kedua itu agar kita selalu husnudzon kepada Allah itu, yang kedua itu bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah bil lisan, itu secara ucapan. Nah, bersyukur kepada Allah saat mendapat kenikmatan itu selain ucapan juga tingkah laku yang kita lakukan, yaitu melakukan apa yang kita dapatkan kenikmatan tersebut itu kita ubahkan, kita lakukan ke hal yang baik, bukan malah kita melakukannya ke hal yang buruk. Contoh, kita kalau mendapat uang, alhamdulillah, dapat kenikmatan, dapat rezeki berupa uang. Nah, uang tersebut itu kita gunakan misal untuk membeli makanan. Saya sholat, saya mau makan biar kuat sholat gitu, biar kuat sholat saya makan. Nah, uang tersebut kita gunakan membeli makanan agar kita kuat beribadah gitu. Terus cara menunjukkan sikap atau perilaku husnudzon kepada Allah yang lain itu bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian atau cobaan. Contohnya umpama kita di jalan itu ada yang menabrak kita, tiba-tiba ada yang nyelonong nabrak kita saat kita juga membawa motor. Orang yang membawa mobil tersebut, ada orang yang membawa mobil, nah mobil tersebut menabrak motor kita. Nah, saat itu kan otomatis motor rusak, minimal motor rusak, dan sekaligus diri kita pun juga ikut terluka. Nah, saat hal tersebut itu kan sebuah ujian, cobaan dari Allah. Nah, saat pertama tersebut itu kita nggak mengeluh, wah gimana nanti motornya, gimana ini tanganku patah gimana, itu kan langsung mengeluh. Nah, itu nggak baik, itu suatu suudzon yang itu malah suudzon kepada Allah. Nah, kita itu disuruh untuk bersabar dan ikhlas. Jadi bersabarnya gini, malah langsung as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu pada pukulan pertama. Jadi saat kita ditabrak oleh mobil tersebut, kita langsung mengucapkan, kan sudah tahu motor kita rusak, kita mengucapkan gini, alhamdulillah akan dapat ganti mobil. Itu bentuk husnudzon kita kepada Allah dengan sabar dan enggak wah nanti gimana, enggak, kita langsung bersyukur, alhamdulillah bakal Allah ganti dengan yang lebih baik, yaitu berupa mobil. Nah, sudah berpikiran mindset berhusnudzon, berprasangka baik, berpikir positif. Husnudzon itu ya kata lainnya tersebut yaitu berpikir positif terhadap Allah. Terus cara yang lain menunjukkan kalau kita itu husnudzon kepada Allah, yakin itu kita itu bakal ada hikmah yang banyak gitu, bakal dapat hikmah yang banyak dari apa, cobaan yang menerpa kita. Karena enggak mungkin Allah itu menurunkan, memberi suatu cobaan, memberi beban kepada makhluknya itu enggak mungkin lebih berat
pasti kalau Allah memberi ujian, cobaan, pasti Allah itu tahu kemampuan kita, segini kemampuan kita, jadi nggak mungkin Allah membebani lebih berat, itu nggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu. Nah terus itu kepada Allah. Kalau kepada diri sendiri itu gimana? Berprasangka pada diri sendiri itu gimana? Nah, berprasangka baik kepada diri sendiri, selalu berpikir positif, menunjukkan itu gimana caranya coba. Nah, ada beberapa cara untuk agar kita itu selalu berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Yang pertama itu, salah satunya itu selalu inisiatif. Maksudnya apa inisiatif? Membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu. Jadi kita itu sudah membuat oret-oretan, step by step, tahapan demi tahapan. Atau juga bisa senantiasa berbuat sesuatu yang sifatnya itu produktif, berinisiatif, menuntut sikap bekerja keras dan etos kerja yang tinggi. Jadi pasti saya bisa. Saya bisa karena apa? Karena saya punya Allah, gitu. Selalu inisiatif. Karena apa? Ya bukannya itu tapi pasti sudah prasangka kita itu sudah bagus duluan. Jadi nggak berpikir jelek, wah nanti gagal gimana, nggak mikir gagalnya, tapi aku pasti bisa, kan gitu. Gigih dan optimis itu orangnya jadinya. Jadi dibalik sikap gigih itu kan bisa membentuk pribadi yang tangguh, kan enak gitu. Terus husnudzon yang perlu kita lakukan itu juga yang lain itu terhadap sesama, ya terhadap teman, orang tua, tangga, ya sesama manusia lah saat kita hidup terhadap sesama. Nah sikap kita itu kan terhadap keluarga, tangga, saat kita bergaul di sekolah itu bukan cuma perlu, itu emang suatu keharusan kalau kita itu harus berhusnudzon. Nah selalu berpikir husnudzon, apalagi itu umpama rata-rata itu kan kita saat sesama manusia itu kan, kalau kata orang Jawa itu kan becek ketitik Allah ketara, seperti itu. Kebaikan orang itu kan banyak banget, entah itu keluarga itu sudah baik banget sama kita, saat berteman itu juga sudah baik banget sama kita. Nah, saat bersama kehidupan bertetangga juga dengan tetangga kita, mereka juga baik banget sama kita. Tapi ketika mereka melakukan sedikit kesalahan, malah yang kita ingat-ingat itu malah yang kesalahan tersebut, kan keliru. Seharusnya kan yang kita ingat kebaikan yang banyak tersebut, bukannya malah kejelekan yang satu, padahal belum tentu juga itu disengaja oleh teman-teman kita atau keluarga atau tetangga kita tersebut. Dan juga saat kita bertemu, misal
ada orang yang melakukan maksiat, itu yang langsung menjudge orang tersebut itu jelek. Emang benar yang lain itu ada yang minum, ada yang sekedar nongkrong. Nah, apa itu kan saat kita melihat orang tersebut, ya, melihat orang tersebut itu melakukan keburukan, ya misal itu orang tersebut lagi mabuk-mabukan misal, kalau kita lihat orang tersebut baru beberapa menit, baru beberapa detik, baru beberapa, ya paling lama ya setengah jam, ya cara kita husnuzon terhadap orang-orang tersebut itu gimana, itu kan perlu kita mindset pemikiran kita. Oh iya, satu hari itu 24 jam. Saya tahu orang-orang kumpul tersebut cuma 30 menit, pol 3, ya sekitar 1 jaman lah, sekitar satu jam doang. Padahal satu hari itu 24 jam. Yang 23 jam itu saya tidak tahu yang mereka lakukan. Siapa tahu mereka selama 23 jam tersebut mereka melakukan amal-amal baik yang mungkin bahkan bisa jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bisa jadi seperti itu, kita nggak tahu. Selama 23 jam tersebut mereka bisa jadi beristighfar kepadanya, juga bisa jadi orang yang kumpul di situ hanya sekedar, ya emang ada yang langsung mabuk minum, itu juga ada juga yang sekedar nongkrong doang. Nah yang nongkrong doang itu kadang biasanya itu malah apa ya, sekedar berteman. Kalau orang Jawa itu bilangnya sekedar ngancani linggih, ngancani ngobrol. Nah, kalau orang Jawa bilangnya gitu, sekedar ikut-ikut duduk di situ doang, bisa jadi kan seperti itu. Terus juga selama satu hari itu kan 24 jam itu digunakan dia, yaitu salah satunya umpama kita tahu 30 menitnya itu sekedar apa, untuk ya walaupun foya-foya yang apa ya sekiranya nggak baik di mata masyarakat, yaitu mabuk-mabukan tersebut, ya oke, tapi selama 23 jam kita nggak tahu. Ya caranya kita itu gimana ya, karena orang tersebut banyak, otomatis kita kan nggak berani apa ya mengingatkannya secara langsung. Cukup dalam hati kita itu apa, doa, ya Allah, bila mana yang saya lihat ini benar, orang-orang tersebut melakukan maksiat, ya Allah, saya doa kepada Engkau ya Allah, saya minta ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka itu, ampuni mereka ya Allah. Di dunia ini mereka merasa senang karena hal-hal buruk tersebut. Saya doa ya Allah, ampuni mereka, dan juga tolong ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah, beri mereka hidayah juga. Untuk apa? Minimal itu mengganti kesenangan mereka yang berupa minum-minuman keras tersebut, Engkau ganti dengan melakukan sesuatu yang Engkau senangi ya Allah. Ya contohnya yang ngaji, sholat, seperti itu ya Allah. Intinya yang enggak durhaka kepada Engkau ya Allah.
Dan juga ya Allah, saya juga minta kepada Engkau untuk diri saya pribadi, karena hal tersebut saya sekedar lihat saja itu sudah nggak suka, apalagi perbuatan tersebut itu sampai menempel pada diri saya sendiri. Jadi saya juga minta agar perilaku tersebut tidak menempel pada diri saya sendiri. Nah, seperti itu. Dan juga saya juga minta maaf ya Allah. Saya juga minta maaf. Bisa jadi yang saya lihat itu enggak seperti yang sebenarnya. Nah, maksudnya apa ya itu? Mungkin mereka kumpul-kumpul melakukan tersebut itu ya sekedar, ada yang sekedar ikut kumpul-kumpul doang. Kan yaitu kembali tadi yang 1 hari 24 jam tersebut. 1 jam mungkin cuma ya emang salah, maklum itu emang salah. Tapi yang 23 jam itu bisa jadi itu melakukan amal yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzon itu emang apa ya, perlu latihan lah, yaitu kalau terhadap Allah itu ya tadi selalu ya sabar terhadap cobaan, dan ya berpikir pasti ada hikmah di balik semua yang terjadi. Juga apa, berjuang terhadap sesama itu juga perlu. Terhadap diri sendiri itu selalu positif thinking, selalu gigih. Kalau terhadap sesama kan apa itu tadi, berpikir sampai minimal itu 70 alasan sampai 70 alasan biar kita tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, biar kita sampai berhusnudzon. Kalau sampai tidak bisa sampai 70 kali pemikiran yang panjang kok kita masih bersuudzon kepada orang. Jalan terakhir itu mungkin saya yang salah, penglihatan saya yang salah, hati saya yang salah menilai orang-orang tersebut. Nah, itu cara husnudzon. Jadi jalan terakhir itu menyalahkan diri sendiri. Mungkin penglihatan saya itu keliru, hati saya yang keliru, pikiran saya yang keliru terhadap orang-orang tersebut. Biar kita itu husnudzon, biar hati kita itu enggak terbengkalai, tidak mati. Kalau kita suudzon terhadap orang terus, yaitu bakal mati. Nah, sekiranya itu untuk pembelajaran kita kali ini, tetap optimis untuk diri sendiri. Kalau kepada Allah pasti ada hikmahnya. Kalau terhadap sesama mungkin diri kita sendiri yang salah. Ya, untuk itu dari saya sekian. Allahumma fi'lan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.